Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kelas 9, insyaallah kita lanjutkan ya pelajaran fikihnya, sedikit-sedikit aja tidak apa-apa. Yang penting kontinuitas. Allah Subhanahu wa taala mencintai amal yang sedikit tetapi kontinu daripada amal yang banyak tetapi tidak kontinu. Nah, kita masuk ke bagian subbab selanjutnya, yaitu adab-adab yang disyariatkan ketika makan. Nah, yang pertama tentu saja makan dan minum dengan tangan kanan. Rasulullah SAW mengatakan, jika seorang di antara kalian makan, hendaknya falyakul biyaminih, dan maka hendaknya dia menggunakan tangan kanannya. Dan ketika dia minum, maka dia gunakan tangan kanannya. Fa inna syaitona ya'kulu bisimali. Karena sesungguhnya setan itu dia makan menggunakan tangan kirinya dan dia minum menggunakan tangan kirinya juga. Berarti ini anjuran suatu kewajiban bagi seorang muslim haram hukumnya untuk memakan makanan dengan tangan yang kiri karena itu menyerupai perilaku setan. Naam. Terus bagaimana Ustaz kalau kita disajikan makan di restoran garpu sama sendok? Ya sudah, bergantian garpu dan sendok. Alhamdulillah masih disajikan garpu dan sendok. Kalian akan mungkin kalau di hotel itu pernah saya mendapati di hotel di Surabaya. Saya pernah menginap di hotel Surabaya. Namanya hotelnya sampingnya Depak. Hotelnya namanya Best Western. Nah itu Western ke barat-baratan ya. Nah, pada saat itu saya ada acara di situ. Yang disajikan itu bukan garpu sama sendok, tetapi pisau sama garpu. Wah, bingung saya. Makan iki pisau sama garpu. Yaitu pengalaman aja di sana. Itu memang perkara-perkara yang tidak syar'i, yang seolah-olah dikeren-kerenkan padahal nggak keren, malah bikin bingung. Nah, saya juga pernah mendapati juga di tempat yang sama, mau buang air kecil. Mau buang air kecil itu tidak saya jumpai air, tidak saya jumpai air kamar mandinya. Yang saya jumpai cuman tisu kering. Wah, masa cuma tisu kering? Ya ini nggak jadi, saya nggak jadi buang air di situ. Mending buang air di musola, musola apa namanya, musola, ada tempat musola khusus gitu di atau buang air di kamar. Nah, kemudian yang kedua, hendaknya makan dari yang dekat. Setelah berlalu hadisnya, wakul mimma yalik, maka makanlah dengan apa yang dekat denganmu. Nah, ya terus bagaimana kalau di restoran? Nah, ya ini masa kasusnya itu kalau di warung makan. Pengennya apa di sana? Ini makan yang dekat ini jika kalian makan bersama-sama dengan orang-orang dalam satu wadah atau dalam satu nampan. Nah, ini kalau di tempat warung makan maka itu eh, beda hukumnya ya, beda urusannya. Karena warung makan ya semua orang berhak, ya, semua orang berhak. Nah, kalau ini hadisnya ini berada di melihat situasinya itu jika kalian seperti makan di pondok gitu. Makan di pondok itu kan biasanya ada yang satu nampan untuk berlima. Nah, itu makan dengan makanan yang dekat denganmu. Jangan ambil punya temannya, yang dekat dengan temannya. Nah, tidak meniup makanan dan minuman, lebih baik dikipas. Daripada ditiup, lebih baik dikipas. Nah, yang kemudian yang keempat, tidak boleh bernafas dalam bejana. Nah, kemudian yang kelima, tidak bersandar ketika makan. Kemudian yang keenam, tidak terlalu banyak makan. Kemudian yang ketujuh, makan dengan 3 jari. Nah, makan dengan 3 jari ini, ya kalau kamu belum bisa, ya dengan 4 jari juga nggak apa-apa. Atau dengan 3 jari, pakai jari, atau pakai sendok juga tidak masalah. Ini sunnah atau adab-adab yang sunnah, tidak harus. Tapi nomor satu itu harus. Nah, nomor satu itu harus.
Nah, adapun nomor 7, nomor 7, nomor 1 sampai nomor 6 itu kalau bisa itu ya harus. Nomor 7 itu tidak mengharuskan kita untuk makan dengan 3 jari, tapi itu memang sunnah dari Rasulullah SAW. Nah, meskipun itu sunnah dan meskipun kita juga boleh makan dengan sendok dan sejenisnya. Nah, adab-adab yang disyariatkan setelah makan. Satu, menjilat jari setelah makan. Kalau makannya pakai pakai tangan. Kalau makannya pakai sendok, jilatnya mau menjilat jari, yo enggak lah. Itu jika makannya dia enggak pakai sendok. Nah, wah gila ini, ya enggak. Nah, ya terserah mau dikata seperti apa, tapi intinya di sini adalah semua yang disyaratkan Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya kita tahu maupun tidak tahu. Nah, kemudian memuji Allah setelah makan dan minum, membaca doa. Naam alhamdulillah katsiran thayyiban. Naam thayyiban mubarakan fi wiri mafi wala maudu wala mastagni anhu ribna rabbuna. Naam, segala puji bagi Allah yang dengan pujian yang banyak, yang baik, mubarokan, yang penuh berkah. Naam, yang tidak ada tempat memberi kecukupan, wala maudu dan juga tidak bisa ditinggalkan dan juga tidak ada yang mampu berlepas diri darinya. Wahai Rabbuna, wahai Rabb kami. Nah, atau cukup dengan alhamdulillah juga tidak apa-apa. Nah, tidak masalah. Yang penting itu adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita makanan. Alhamdulillah, selesai, tidak masalah. Yang ketiga, mencuci kedua tangan setelah makan. Nah, dan yang saya tambah ya, seharusnya tadi ada mencuci tangan sebelum makan ya. Nah, di sini harus ada nih mencuci tangan sebelum makan. Nah, kemudian ini ada tugas, tapi tidak usah aja. Selesai dari pelajaran kita ini, pelajaran yang pertama singkat saja, tidak masalah. Karena ini pelajaran fikih yang semester 2 ini lebih ke hal-hal yang cukup ringan. Jadi bisa antum praktekkan langsung. Nah, aku lu qouli hada subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.